Bab 2396. Sulit bagi kalian, para remaja putra, untuk menjelajah medan perang ini. Saya sangat senang memiliki junior seperti Anda di faksi Illuminati. Petik 2. Tidak dapat melakukannya. Pendeta Tao itu memandang Ye Yunfei dan yang lainnya, mengangguk, dan berkata dengan pujian. Senior, bisakah kamu memberitahu kami di mana tubuhmu berada? Yan Xiaoquan bertanya. Saat itu, saya baru saja mengirim klon ke medan perang ini. Tubuh utama saya ada di medan perang lain, dan saya datang ke sini untuk membantu. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuh saya sekarang. Orang yang memimpin medan perang dari Sekte Cahaya kami adalah adik junior saya, Guru Tao Zenfa. Bagaimana kalau begini, saya akan membawa Anda untuk menemukannya, serta master lain dari faksi cerdas kita di medan perang ini. Petik 2. Tidak dapat menjawab. Anak muda, kamu seharusnya punya cara untuk membawaku berkeliling medan perang ini. Tidak dapat melakukannya, Taois memandang Ye Yunfei dan bertanya sambil tersenyum. Dia melihat Ye Yunfei berpindah-pindah dengan Tan Feng, jadi dia menduga Ye Yunfei pasti punya cara. Senior, sisa jiwamu sangat kuat, selama kamu meningkatkan kekuatan jiwamu sedikit, aku akan membantumu mengatur susunan jiwa di lautan jiwa, dan kemudian kamu dapat bergerak sendiri di medan perang ini hilang. Ye Yunfei merasakan aura ketidakberdayaan, dan berkata, meskipun pemimpin Tao yang melanggar hukum ini juga telah bergabung ke dalam medan perang ini dan menjadi sisa perang di sini, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Tan Feng, jadi lebih mudah untuk menghilangkan batasan di medan perang ini. Benar-benar, anak muda, tampaknya Anda sangat berpengetahuan tentang kekuatan jiwa. Sebagai seorang Earth Immortal, pengetahuanku tentang kekuatan jiwa dan energi mungkin tidak melebihi pengetahuanmu. Jadi, bagaimana saya bisa meningkatkan energi jiwa saya dalam kondisi ini? Petik 2. Tidak dapat bertanya kepada pendeta Tao. Senior, biarkan aku membantumu, kata Ye Yunfei. Ye Yunfei baru saja menggunakan teknik rahasia warisan dari klan jiwa untuk berhasil membantu Tan Feng meningkatkan energi jiwanya. Ini bukanlah tugas yang sulit bagi Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan mengeluarkan sekumpulan kristal peri luar angkasa, siap membantu pemimpin Tao untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Hehe, anak muda, sebagai senior, bagaimana saya bisa menyia-nyiakan sumber daya perbaikan rantai Anda? Saya punya sekumpulan kristal peri di sini, gunakan milik saya. Juga, jika kristal abadi di cincin interspatial ini habis, semuanya akan diberikan kepadamu. Petik 2. Tidak dapat melakukannya. Pendeta Tao mengeluarkan cincin luar angkasa, mengirimkannya ke Ye Yunfei dan berkata. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa cincin luar angkasa ini berisi sejumlah besar kristal peri, termasuk banyak kristal jiwa tingkat peri. Jadi Ye Yunfei tidak sopan, dan mengeluarkan sejumlah besar kristal jiwa tingkat peri dari cincin luar angkasa ini, dan kemudian menggunakan teknik rahasia yang diwarisi dari klan jiwa untuk membantu pemimpin Tao yang tidak berdaya meningkatkan kekuatan jiwanya. Tentu saja, tidak dapat menemukan energi jiwanya mulai meningkat, pendeta Tao sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, energi jiwa pendeta Tao meningkat pesat, dan dia merasa sangat energi. Aku juga seorang junior, tapi aku merasa tertinggal jauh dari kakak Ye. Saat aku bersama kakak Ye, aku merasa seperti sedang dipukul dengan keras. Wang melihat metode Ye Yunfei dan tidak bisa menahan nafas. Tidak apa-apa jika kamu memahaminya di dalam hati. Kamu harus mengatakannya. Yan Xiaoquan memelototi Wang. Kemudian Ye Yunfei mulai membentuk susunan jiwa di lautan jiwa yang tidak dapat tumbuh. Ini adalah metode klan jiwa. Tidak dapat merasakan bahwa lautan jiwanya setidaknya 10 kali lebih kuat. Dia menatap Ye Yunfei dengan heran. Hanya saja dia tidak bertanya. Sebagai seorang tetua, dia tidak akan membocorkan rahasia juniornya. Senior, mulai sekarang, kamu bisa tetap terjaga di medan perang ini dan bergerak. Senior, jika waktunya tiba, kamu juga bisa meninggalkan medan perang ini bersama kami. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada pemimpin Tao itu. Benar-benar, Ye Yunfei, bisakah senior Daois benar-benar meninggalkan medan perang ini bersama kita? Hebat sekali, artinya kita sudah menemukan master dan menyelesaikan tugas. Petik 2. Yan Xiaoquan tidak bisa menahan kegembiraannya setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Dia adalah ketua tim grup ini, dan dia selalu mengingat tugas grup di dalam hatinya.
Tentu saja itu benar, Ye Yunfei mengangguk. Sekarang aku akan mengajakmu berjalan-jalan di medan perang ini untuk mencari master lain dari fraksi cerah kita. Tidak bisa mengatakannya, kalau begitu akan ada senior Lao. Yan Xiaoquan berkata dengan penuh semangat. Kemudian Ye Yunfei, Hun Lao dan Jin Jiaolongchan bekerja sama untuk terus memindahkan ruang tempat semua orang berdiri, bergerak di sekitar medan perang. Kami hanya membutuhkan mereka yang merupakan makhluk abadi junior ke atas. Ada terlalu banyak kaisar surgawi dan dewa misterius untuk menyebut mereka tuan. Tidak bisa mengatakannya, Yan Hu, itu dia. Petik 2. Setelah beberapa saat, Tan Feng menunjuk ke arah pria kuat di kejauhan yang bertarung dengan faksi gelap dan berteriak. Ye Yunfei melihat sekali dan menyimpulkan bahwa kekuatan Yan Hu selama hidupnya sama dengan Tan Feng, dan dia adalah makhluk abadi yang sempurna. Yan Hu adalah kepala klan macan hitam di alam 1000 Yuan saat itu. Dia adalah orang terkenal di alam 1000 Yuan. Dalam pertempuran yang menghancurkan dunia terakhir, dia memimpin seluruh klan macan hitam untuk berpartisipasi dalam perang. Soalnya, sebagian besar sisa perang di sekitar Yan Hu berasal dari Black Human. Namun nampaknya semua manusia dan kuda klan macan hitam telah tewas dalam pertempuran ini, dan warisan klan macan hitam mungkin telah terputus, sayang sekali. Petik 2. Tan Feng memandang Yan Hu dari kejauhan dan berkata dengan sedih. Anak muda, jika kamu tidak ingin warisan klan macan hitam dipotong, kamu dapat pergi dan berkomunikasi dengan Yan Hu sekarang dan memintanya untuk menyerahkan warisan itu kepadamu. Kami berdua bisa pergi dan menjadi perantara untuk Anda. Petik 2. Kata Tao yang tak berdaya kepada Ye Yunfei sambil tersenyum. Itu ide yang bagus. Kamu bisa mencobanya. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Tan Feng langsung setuju. Jadi di bawah nasihat kuat dari Guru Wen dan Tan Feng, Ye Yunfei mengulangi trik lamanya dan bekerja sama dengan Tuan Hun dan Jin Jiaolongchan untuk pergi dan memotong ruang tempat Yan Hu berdiri. Yan Hu segera bangun. Karena Tan Feng dan Yan Hu sudah saling kenal sejak lama, mereka mudah diajak bicara, dan Yan Hu segera mengenali Ye Yunfei dan yang lainnya. Kemudian, di bawah bujukan Daois dan Tan Feng, Yan Hu setuju untuk mewariskan warisan Humen hitam kepada Ye Yunfei, dan pada saat yang sama memberikan semua harta yang tersisa padanya kepada Ye Yunfei. Karena dia hanyalah sisa perang sekarang, harta karun ini tidak berguna baginya. Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia warisan klan jiwa untuk membantu Yan Hu meningkatkan kekuatan jiwanya, dan juga mengatur susunan jiwa di lautan jiwanya. Dengan cara ini, sisa jiwa Yan Hu tidak akan melemah dalam jangka waktu yang lama, tetapi bahkan mungkin membaik. Inilah keunikan seni rahasia klan jiwa. Di antara harta karun yang diberikan Yan Hu kepada Ye Yunfei, ada sekumpulan kristal jiwa tingkat peri. Ye Yunfei mengembalikan semuanya kepadanya. Dan harta lainnya diambil. Yan Hu telah tewas di medan perang. Yan Xiaoquan diam-diam mengeluarkan slip giok dan mencatat nama Yan Hu. Selanjutnya, di bawah identifikasi pemimpin pendeta Tao yang melanggar hukum, mereka dengan cepat menemukan satu demi satu tuan yang termasuk dalam faksi terang. Sayang sekali semua master ini telah jatuh. Setiap kali mereka bertemu dengan guru abadi sejati, Guru Tao Hu dan Tan Feng meminta Ye Yunfei untuk pergi dan menghubunginya untuk membantunya meningkatkan energi jiwanya dan mengatur susunan jiwa. Sebagian besar dari master abadi sejati ini memilih untuk mewariskan seni bela diri dan seni bela diri yang telah mereka kembangkan kepada Ye Yunfei, dan pada saat yang sama memberi Ye Yunfei sisa harta di tubuh mereka. Hanya sejumlah kecil master abadi sejati yang menolak untuk meneruskan keterampilan mereka kepada Ye Yunfei. Karena para master ini berasal dari kekuatan besar yang telah diwariskan sejak lama. Bahkan setelah pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia, ada kemungkinan besar mereka akan terus mewariskan warisan. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja mereka adalah tidak rela begitu saja mewariskan warisan kekuatan besarnya, mewariskannya kepada orang lain. Secara umum, dengan adanya penganut Tao Falun dan Tan Feng, kontak dengan para guru dari sekolah cemerlang itu berjalan dengan sangat lancar. Dengan cara ini, seiring dengan semakin banyaknya master dari sekolah Guangming yang ditemukan, warisan dan harta yang diperoleh Ye Yunfei meningkat. Prajurit biasa akan mempersiapkan segala macam sumber daya dan harta sebelum pergi ke medan perang. Setelah mereka mati di medan perang, sumber daya dan harta tersebut akan menjadi tidak ada pemiliknya. Tentu saja, Ye Yunfei tidak memonopoli warisan dan harta karun ini.
tetapi menjelaskan kepada Yan Xiaoquan dan yang lainnya bahwa warisan dan harta karun ini akan didistribusikan secara merata pada saat itu. Sebelum mereka menyadarinya, Ye Yunfei dan kelompoknya telah menemukan lebih dari 100 sisa perang dari Tuan Abadi sejati. Jiwa sisa perang dari Tuan Abadi Bumi. Ye Yunfei tiba-tiba memanggil. Ada seorang pria berpakaian putih di kejauhan, memegang pedang panjang di tangannya, menebas cahaya pedang yang tajam, membunuh Master Sekte Gelap satu demi satu. Ya, namanya Hu Feng, dan dia adalah orang kuat yang terkenal di 3000 dunia besar dan kecil. Ayo, kita pergi ke sana. Petik 2, Wen Dao berkata sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan kelompoknya berhasil menghubungi sisa jiwa dari guru abadi bumi ini dan memulihkan kesadarannya. Setelah beberapa obrolan, semua orang tahu bahwa guru abadi bumi bernama Hu Feng telah gugur di medan perang saat itu, hanya menyisakan jiwa yang tersisa. Pada akhirnya, Hu Feng menyerahkan semua warisannya dan sisa hartanya kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei membantunya meningkatkan energi jiwanya dan mengatur susunan jiwa di lautan jiwanya. Ini adalah metode klan jiwa. Segera, aku akan bisa sepenuhnya menyingkirkan belenggu medan perang ini. Hu Feng sedikit terkejut. Senior, apakah kamu ingin meninggalkan medan perang ini dan kembali bersamaku? Ye Yunfei bertanya ragu-ragu. Tidak, sebaiknya aku tetap di sini. Namun, sisa jiwaku akan tetap berpartisipasi dalam perang penghancuran dunia berikutnya. Anak muda, ingatlah untuk membawaku keluar ketika saatnya tiba dan membawaku ke medan perang yang sebenarnya. Petik 2, setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, Hu Feng memikirkannya dan berkata, Hu Feng, apa yang kamu katakan adalah apa yang ingin aku katakan. Jiwaku yang tersisa ini juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang menghancurkan dunia berikutnya. Petik 2, setelah mendengar kata-kata Hu Feng, pendeta Tao itu tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan berat dan berbicara, "Dua senior, bukan hanya kamu, tetapi juga sisa jiwaku sangat ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang menghancurkan dunia berikutnya. Sangat disayangkan sisa jiwaku jauh lebih lemah dari milikmu, dan diperkirakan ia tidak akan bisa benar-benar melarikan diri dari medan perang ini. Anak muda, Anda tampaknya mahir dalam seni jiwa, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya. Jika memungkinkan, saat perang penghancuran dunia berikutnya dimulai, silakan datang ke sini dan bawa saya ke medan perang yang sebenarnya. Saya masih ingin bertarung." Petik 2, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hu Feng dan Fan Daozang, Tan Feng tiba-tiba berbicara, dan kemudian menatap Ye Yunfei dengan mata penuh harap. "Biarkan aku datang dan membawamu keluar, kalau begitu." Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar kata-kata Tan Feng. Tidak dapat melakukannya, Guru Tao dan Hu Feng adalah penguasa bumi abadi, dan sisa jiwa yang tertinggal relatif kuat, sehingga lebih mudah untuk melarikan diri dari medan perang ini. Namun, sisa jiwa yang ditinggalkan Tan Feng relatif lemah, dan jauh lebih sulit untuk melarikan diri dari medan perang ini. "Senior, jika kekuatan sisa jiwamu terus meningkat, ada harapan kamu bisa lolos dari medan perang ini." Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, senior, saya akan kembali ke medan perang ini saat itu, dan mencoba mengeluarkan Anda. Ketika kekuatan saya cukup kuat, itu seharusnya tidak sulit." Petik 2, Ye Yunfei menambahkan, "Anak muda, saya merasa di medan perang ini, semua sisa jiwa perang dari faksi Illuminati sangat ingin menginjakkan kaki di medan perang yang sebenarnya lagi. Jadi, ketika pertempuran berikutnya untuk menghancurkan dunia tiba, Anda harus menemukan cara untuk membawa sebanyak mungkin sisa faksi terang kita keluar dari medan perang ini, dan membawa mereka ke medan perang yang sebenarnya. Biarkan mereka menggunakan sisa panas." Petik 2, setelah mendengarkan percakapan antara Ye Yunfei dan Tan Feng, pendeta Tao itu berkata perlahan, "Ya, saya juga mendukung pendekatan ini. Aku paling tahu pemikiran sisa-sisa perang dari faksi terang di medan perang ini. Yang paling mereka inginkan adalah bertarung melawan faksi gelap." Petik 2, Hu Feng mengangguk dengan berat. "Bagus, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan sebanyak mungkin sisa jiwa perang dari golongan cahaya dari medan perang ini." Petik 2, Ye Yunfei mengangguk setuju. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Master Feng, Ye Yunfei dan kelompoknya terus bergerak di sekitar medan perang yang luas ini, mencari master dari Sekte Cahaya. Pada akhirnya,
lebih dari 230 guru abadi sejati dan 11 guru abadi duniawi ditemukan. 11 Master Abadi Bumi termasuk Dawis dan Hu Feng, serta saudara junior dari Dawis, Master Dawis Dharma Sejati. Di antara mereka, 190 Master Abadi Sejati dipastikan telah mati di medan perang, dan 9 Master Abadi Bumi dipastikan telah mati di medan perang. Masih ada lebih dari 40 guru abadi sejati dan 2 guru abadi duniawi yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Namun, Ye Yunfei mengetahui beberapa informasi tentang kemungkinan keberadaan tubuh mereka melalui komunikasi dengan sisa jiwa dari lebih dari 40 Master Abadi Sejati dan 2 Master Abadi Bumi yang tersisa di medan perang ini. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga memanen sejumlah besar sumber daya dan harta perbaikan rantai. Ada juga banyak teknik yang diturunkan. Panen yang bagus. Senior Wen Daozang, kami siap meninggalkan medan perang ini. Maukah Anda ikut dengan kami? Ye Yunfei bertanya pada Tuan Fangdao. Aku akan tinggal di sini untuk saat ini. Jika waktunya tepat, saya akan pergi dari sini. Petik 2. Pendeta Tao itu tidak mau melihat ke medan perang yang ramai di depannya, memikirkannya, dan berkata dengan lembut. Dengan baik, Ye Yunfei tahu dia tidak bisa memaksakannya. Ngomong-ngomong, kalau bisa terus cari keberadaan adik juniorku, Master Sejati. Aku curiga dia belum mati. Kata pendeta Tao kepada Ye Yunfei. Senior, yakinlah, misi kami adalah menemukan tuan yang hilang itu. Selama ada sedikit peluang, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya. Jawab Ye Yunfei. Akhirnya menemukan medan perang ini. Oke, selanjutnya, mari kita tangkap semua jiwa yang tersisa di medan perang ini dan gunakan mereka sebagai makanan. Sisa-sisa perang ini semuanya adalah esensi tubuh jiwa berkualitas tinggi. Petik 2. Saat Ye Yunfei dan yang lainnya sedang mencari Master Sekte Guangming di medan perang ini, beberapa sosok hitam diam-diam memasuki medan perang, dan salah satu sosok melihat sisa-sisa perang yang padat di medan perang dan berkata dengan acuh tak acuh. Oke, mari kita mulai. Perlu diketahui bahwa medan perang kuno ini telah membentuk aturan uniknya sendiri. Setiap kita datang ke medan perang ini, kita hanya dapat mengumpulkan sebagian dari sisa-sisa perang. Jika terlalu banyak sisa-sisa perang yang dikumpulkan sekaligus, maka medan perang kuno ini akan hancur. Keseimbangan hukum medan perang kemudian akan memicu kerusuhan energi dan hukum medan perang ini, dan kita tidak akan bisa pergi dari sini. Kita harus mengandalkan jangka waktu yang lama dan banyak perjalanan untuk perlahan-lahan melemahkan medan perang ini, dan akhirnya kita bisa mengumpulkan semua sisa-sisa perang di sini. Petik 2. Sosok berkulit hitam lainnya berbicara. Oke. Ayo kita mulai, cepat, kita harus bergegas ke medan perang kuno lainnya. Selama periode ini, pengumpul sumber daya lainnya telah memperoleh keuntungan besar, dan kami tidak boleh ketinggalan, jika tidak, kami akan dihukum dan nyawa kami akan terancam. Petik 2. Kata sosok kulit hitam ketiga. Bab 2397. Kemudian, sosok-sosok ini masing-masing mengeluarkan tas kain hitam, merentangkan tubuh mereka, dan berjalan ke medan perang. Tiba-tiba, salah satu sosok itu membuka tas kain hitam di tangannya, membidik sisa-sisa perang tak jauh dari situ, dan melancarkan kekuatan hisap yang kuat, menyedot sisa-sisa perang dalam sekejap. Tokoh-tokoh lainnya terus mengangkat tas kain hitam di tangannya, membuka mulut tas, menunjuk sisa-sisa perang yang mereka cari, lalu dengan paksa menyedot sisa-sisa perang tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Dengan cara ini, 5 atau 6 sosok hitam ini berkeliaran di sekitar medan perang, terus-menerus menggunakan tas hitam untuk mengumpulkan sisa jiwa perang. Tas kain hitam di tangan mereka sepertinya memiliki kekuatan misterius, sehingga sisa-sisa perang mustahil untuk dilawan. Pada saat ini, Ye Yunfei, Yan Xiaoquan dan yang lainnya sedang mengucapkan selamat tinggal kepada sisa jiwa perang seperti Fu Dao. Anak muda, tunggu. Saat Ye Yunfei dan yang lainnya hendak pergi, seorang pendeta Tao datang dari kejauhan dan menghentikan Ye Yunfei dan yang lainnya. Pendeta Tao Dharma Sejati, aku tiba-tiba teringat satu hal, yaitu, sebelum berpartisipasi dalam perang dunia, aku telah berdiskusi dengan beberapa Master Earth Immortal. Jika faksi terang kita kalah dalam perang ini, dunia berukuran 3000 akan benar-benar dikalahkan oleh faksi gelap. Jika hancur, maka kita akan bersembunyi di jurang tak berwarna. Karena meskipun 3000 dunia dihancurkan, jurang tak berwarna tidak akan hancur.
Keberadaan Colorless Abyss lebih tua dari 3000 dunia. Oleh karena itu, jika tubuh utama saya masih hidup dan menghilang lagi, kemungkinan besar saya sudah memasuki jurang tak berwarna. Petik 2, kata Guru Zenfa, jurang tak berwarna. Ye Yunfei dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Ya, dan aku curiga setelah pertempuran terakhir yang menghancurkan dunia, banyak ahli dari faksi cahaya kita pasti telah memasuki jurang tak berwarna. Guru Tao Zenfa mengangguk. Di mana jurang tak berwarna? Ye Yunfei sedikit penasaran karena ini pertama kalinya dia mendengar tentang tempat ini. The Colorless Abyss adalah dunia yang sangat aneh. Konon lokasinya berada di daerah tepi antara dunia bawah dan dunia gelap, di mana tidak ada energi dan hukum, serta lingkungan yang sangat keras. Namun ada kelebihannya yaitu makhluk yang masuk tidak perlu mengeluarkan energi apapun, walaupun hanya sisa jiwa yang masuk bisa bertahan lama. Petik 2, tidak dapat berbicara, kata pendeta Tao itu. Lebih penting lagi, bahkan faksi kegelapan tidak mampu menghancurkan jurang tak berwarna, yang merupakan dunia abadi. Tidak peduli makhluk kekuatan mana yang memasuki jurang tak berwarna, mereka tidak akan mudah membuat masalah, karena air di jurang tak berwarna itu terlalu dalam, dan itu ada hubungannya dengan para dewa legendaris. Oleh karena itu, di 3000 dunia kita, ada banyak orang kuat yang tidak dapat bertahan hidup, dan pada akhirnya akan memilih jurang tak berwarna sebagai tempat retret. Tubuhku sudah membuat rencana sebelum pertempuran penghancuran dunia. Jika faksi gelap memenangkan pertempuran penghancuran dunia, dan tubuhku bisa bertahan, maka aku akan memasuki jurang tak berwarna, mengasingkan diri, dan mengakhiri hidupku. Faktanya, tubuh saya tidak hanya memiliki rencana seperti itu. Sejauh yang saya tahu, ada banyak master tingkat keabadian bumi di sekte cerah kami yang memiliki rencana seperti itu pada saat itu. Oleh karena itu, jika kalian kaum muda ingin menemukan master sekte cemerlang kami yang hilang, kalian dapat mencoba Colorless Abyss. Petik 2, Guru Tao Zenfa berkata dengan ekspresi serius. Jurang tak berwarna, Ye Yunfei dan Yan Xiaoquan semuanya ingat nama dunia ini setelah mendengarkan kata-kata Guru Tao Zenfa. Baiklah, anak muda, hanya itu yang ingin saya katakan. Saya harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Guru Tao Zenfa melambai kepada Ye Yunfei dan yang lainnya, lalu dia mengulurkan tubuhnya, kembali ke posisi semula di medan perang ini, dan masih bergabung dalam pertempuran di medan perang ini. Namun, dengan bantuan Ye Yunfei, energi jiwa Guru Tao Zenfa ini telah meningkat pesat, dan dia dapat tetap terjaga di medan perang ini, sehingga dia dapat bergerak bebas di medan perang ini di masa depan. Baiklah, anak muda, aku juga harus mengucapkan selamat tinggal padamu. Bekerja keras, kami di Sekte Cahaya memiliki orang-orang muda seperti Anda yang merupakan penerus kami. Petik 2, kata pendeta Tao kepada Ye Yunfei dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba muncul di kejauhan, memegang tas hitam di tangannya, yang langsung menyedot beberapa jiwa sisa perang. Siapa pria itu? Ye Yunfei dan Yan Xiaoquan segera menyadari sosok hitam di kejauhan. Mereka adalah makhluk dari golongan kegelapan. Ada yang aneh dengan tas yang dipegangnya. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, aku bisa merasakan aura berbahaya dari tas itu. Petik 2, tidak dapat berbicara, kata pendeta Tao itu. Ini adalah metode para penggarap hantu. Tas kain hitam itu tidak sederhana, itu adalah senjata ajaib dari pembudidaya hantu tingkat tinggi, dan sepertinya khusus digunakan untuk mengumpulkan pecahan tubuh jiwa. Petik 2, saat ini, Huang Chang tiba-tiba muncul di samping Ye Yunfei, menatap sosok hitam di kejauhan, dan berkata, teknik budidaya hantu Huang Sang pertama kali diajarkan kepadanya oleh Ye Yunfei. Namun seiring dengan peningkatan kekuatannya, teknik budidaya hantunya jauh melebihi pengetahuan Ye Yunfei. Di bidang budidaya hantu, Ye Yunfei sekarang ingin meminta nasihatnya. Perbaikan hantu. Namun Daois Chang dan Tan Feng terkejut saat melihat Huang Chang. Huang Sang sekarang tampak terbungkus dalam lapisan energi hitam dan berkilau, terlihat sangat hantu, dan banyak juga hantu jiwa yang dianiaya berteriak dan melolong di sekelilingnya, yang terlihat sangat menakutkan. Makhluk gelap ini sepertinya sedang mengumpulkan sisa-sisa perang di medan perang ini. Kata Huang Sang, fraksi gelap adalah musuh kita. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia pasti mengabdi pada faksi gelap, dan itu jelas bukan hal yang baik bagi kami, faksi terang. Tidak bisa membiarkan dia pergi. Petik 2, mau tidak mau berkata dengan suara yang dalam. Ayo lakukan ini.
Mari kita berpura-pura menjadi sisa-sisa perang di medan perang ini. Saat dia mendekat, kita akan melancarkan serangan mendadak bersama dan menangkapnya dalam satu gerakan. Ye Yunfei menyarankan. Bagus. Semua orang mengangguk. Jadi Ye Yunfei dan kelompoknya menyamar sebagai sisa-sisa perang dan mulai menyerang sisa-sisa perang faksi gelap di dekatnya. Setelah beberapa saat, makhluk gelap di kejauhan benar-benar berjalan menuju posisi Ye Yunfei dan kelompoknya. Karena ada begitu banyak sisa perang di medan perang kuno ini, pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Asapnya tebal dan sangat hidup, sehingga makhluk dari faksi gelap ini sama sekali tidak memperhatikan Ye Yunfei dan kelompoknya. Sisa-sisa perang yang ditinggalkan oleh makhluk abadi yang sempurna, lumayan. Tiba-tiba, makhluk gelap ini sepertinya menyukai Tan Feng, dan mengangkat tas kain hitam di tangannya. Bergemuruh, kantong hitam itu segera meletus dengan daya isap yang sangat kuat, menutupi tubuh Tan Feng, mencoba menarik Tan Feng dengan paksa. Tas ini sangat menakutkan, tampaknya memiliki kekuatan pengekangan khusus pada jiwa yang tersisa. Tan Feng terkejut saat mengirimkan suara kepada orang lain. Lakukan, tidak dapat memberi perintah untuk menyerang, ledakan. Karena tidak dapat melakukannya, Tan Feng, Ye Yunfei, dan Yan Xiaoquan semuanya bergabung dalam barisan penyerangan, dan serangan kekerasan membombardir makhluk gelap itu. Bab 2398. Yunfei tahu bahwa kekuatan faksi gelap ini pasti tidak akan lemah, jika tidak, dia tidak akan berani masuk jauh ke medan perang ini. Jadi Ye Yunfei menggunakan semua jenis metode serangan sekaligus. Kekuatan fisik, energi jiwa, energi spiritual, ilmu pedang, energi mental, susunan, senjata ajaib. Segala jenis seni bela diri dan seni bela diri dicurahkan, menghantam makhluk gelap itu. Tidak hanya Ye Yunfei, tetapi juga semua orang, semuanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan segala jenis serangan mengamuk menghujani dengan lebat. Bahkan Huang Chang yang melakukannya. Apa yang terjadi? Kenapa sisa-sisa perang ini menjadi gila? Kenapa mereka menyerangku? Makhluk gelap itu menjadi pucat karena ketakutan. Karena terlalu banyak jenis serangan, makhluk gelap ini tidak dapat bergerak untuk beberapa saat, dan tertahan di sana. Boom-boom, dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengatur lusinan formasi untuk mengelilingi makhluk gelap ini, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Penataan lusinan formasi ini oleh Ye Yunfei sangat cerdik, serangan dari luar tidak terpengaruh dan dapat langsung diledakkan ke dalam formasi, tetapi makhluk gelap dalam formasi tidak dapat melancarkan serangan apapun. Dalam keadaan seperti itu, makhluk gelap itu seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, tanpa perlawanan apapun. Dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, tubuh makhluk gelap ini hancur, hanya menyisakan satu jiwa yang terperangkap dalam formasi tersebut. Jadi kamu bukanlah sisa-sisa perang di medan perang ini. Tubuh jiwa makhluk gelap ini terkejut dan marah, dan meraung. Ulat sutra naga bertanduk emas dan aku telah menutup ruang ini, dan dia tidak bisa lagi mengirim pesan ke dunia luar. Orang tua itu berkata pada Ye Yunfei. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei mengalokasikan banyak kristal peri luar angkasa ke Hun Lao dan ulat sutra naga tanduk emas, dan tingkat energi luar angkasa mereka telah meningkat pesat. Ulat sutra naga bertanduk emas bahkan berhasil menembus beberapa garis keturunan berturut-turut, dan baru membangkitkan beberapa warisan ras. Memanggil, Ye Yunfei langsung memasuki formasi dan mulai menyegel paksa jiwa makhluk gelap ini. Pada awalnya, makhluk gelap ini berjuang dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian pendeta Tao Wu dan yang lainnya juga memasuki formasi untuk menekan makhluk ini bersama-sama. Jiwa tubuh makhluk golongan gelap, terutama Huang Sang, menggunakan teknik budidaya hantu yang sangat pintar dan memberikan efek penekan yang sangat kuat, membuat tubuh jiwa makhluk golongan gelap hampir tidak mampu melawan. Pada akhirnya, tubuh jiwa makhluk gelap ini tersegel seluruhnya. Orang ini memiliki kekuatan keabadian sejati tingkat tinggi. Kata Tan Feng, ya, kekuatan orang ini tidak lemah, dan raga jiwanya juga sangat kuat. Jika tidak banyak dari kita yang bekerja sama, akan sulit untuk menekannya dalam waktu singkat. Petik 2. Tidak bisa mengatakannya. Meskipun Unable to Dao Chang adalah master dari Consumation Earth Immortal dan Tan Feng adalah master dari Consumation True Immortal sebelum kematiannya, namun sekarang mereka hanyalah sisa perang, yang kekuatannya jauh dari sebanding dengan kondisi puncak hidupnya. Bersama dengan Ye Yunfei dan yang lainnya, akan sangat sulit untuk menghadapi makhluk abadi sejati tingkat tinggi. Untungnya, semua orang menggunakan metode serangan mendadak untuk mencapai efek seperti itu.
tapi bertarung langsung belum tentu bisa menaklukkan makhluk gelap ini. Tas hitam ini bagus. Ini milikku. Petik 2. Huang Sang mengulurkan tangan dan mengambil tas hitam itu dan berkata sambil tersenyum. Dia hanya menyukai tas kain hitam ini. Berani. Ini adalah senjata ajaib khusus dari pengumpul sumber daya kami. Jika Anda berani merebutnya, Anda pasti akan diburu oleh faksi gelap kami. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang Anda mampu. Petik 2. Ketika jiwa dari golongan gelap melihat Huang Sang mencoba mengambil tas hitam itu, dia terkejut dan marah, dan berteriak. Tidak masalah, aku mengikuti Ye Yunfei, dan aku mungkin musuh bebuyutan faksi gelapmu. Kata Huang Sang sambil tersenyum dan melirik Ye Yunfei. Dia ingin menanyakan pendapat Ye Yunfei apakah akan mengambil tas kain hitam atau tidak. Tuan Huang, Anda benar. Kami dan faksi gelap telah lama menjadi musuh, dan kami ditakdirkan untuk memiliki hubungan yang tidak bersahabat di masa depan. Jangan terlalu khawatir, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Huang Sang mengulurkan tangan dan mengambil tas hitam di tangannya. Tubuh jiwa dari faksi gelap telah ditekan, dan tidak ada cara untuk menghentikan Huang Sang. Banyak sisa. Setelah Huang Sang mendapatkan tas hitam itu, dia merasakannya dan berkata dengan terkejut. Tas hitam ini berisi sejumlah besar sisa jiwa dan pecahan tubuh jiwa. Selain itu, tas kain hitam ini adalah senjata ajaib yang sangat berharga bagi kami para pembudidaya hantu. Itu dapat digunakan untuk mengumpulkan pecahan tubuh jiwa, dan pecahan tubuh jiwa adalah sumber daya yang sangat berharga bagi para pembudidaya hantu kita. Petik 2. Huang Sang berkata kepada Ye Yunfei melalui pesan suara. Huang tua, tolong perbaiki tas hitam ini dulu. Kata Ye Yunfei. Juga, masukkan orang ini. Ye Yunfei menunjuk ke tubuh jiwa makhluk gelap itu dan berkata, sangat mudah untuk memperbaiki tas kain ini. Huang Sang tersenyum. Kemudian Huang Chang menggunakan teknik budidaya hantu, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, dia berhasil menyempurnakan tas kain hitam tersebut. Menerima, Huang Sang mengangkat tas kain hitam dan berteriak pelan pada jiwa makhluk gelap itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Tubuh jiwa makhluk gelap itu menjadi pucat karena ketakutan. Dia menggunakan tas kain hitam ini untuk mengumpulkan tanpa sadar berapa banyak sisa jiwa dan fragmen tubuh jiwa. Dia sangat menyadari kekuatan tas kain hitam ini. Tanpa diduga, seseorang akan menggunakan warna hitam ini, tas kain untuk menghadapinya sekarang. Ledakan, kekuatan isap yang kuat keluar dari tas kain hitam, segera menutupi jiwa makhluk gelap itu dan menyedotnya ke dalam. Tas kain ini sungguh mendominasi. Huang Sang sangat puas dengan kekuatan tas hitam ini. Tas ini berisi sejumlah besar sisa jiwa dan pecahan tubuh jiwa. Bagaimana cara kita membuangnya? Huang Chang bertanya pada Ye Yunfei. Orang itu baru saja mengumpulkan banyak sisa jiwa perang dari faksi Illuminati kita di medan perang ini. Ayo lakukan ini, ayo lepaskan semua sisa jiwa perang dari faksi ringan kita dulu. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, ya, ayo lepaskan semua sisa perang dari golongan cahaya kita dulu. Jiwa sisa perang dari faksi Illuminati kita berjuang untuk 3000 dunia selama hidup mereka, dan kita tidak bisa membiarkan mereka dianiaya. Petik 2. Tak berdaya, Pendeta Tao dan Tan Feng mengangguk dan berkata, oke, aku akan mencarinya dan melepaskan semua sisa perang faksi Illuminati. Huang Sang mengangguk. Sayang, sepertinya ada orang lain dari faksi gelap di sana, juga memegang tas hitam, mengumpulkan sisa jiwa perang di medan perang ini. Petik 2. Pada saat ini, Guru Tao Fang tiba-tiba menggelapkan wajahnya dan menunjuk ke kejauhan. Pendeta Tao kini telah sadar kembali, dan persepsinya sangat kuat. Benar saja, ada sosok hitam lain di kejauhan, memegang tas hitam di tangannya, mengumpulkan sisa jiwa perang. Cara lama, mari kita tunggu dia datang. Tidak bisa mengatakannya. Oke, semua orang mengangguk setuju. Jadi semua orang berpura-pura menjadi sisa perang di medan perang ini, menunggu sosok hitam di kejauhan. Sosok hitam itu terus berjalan di medan perang, mengumpulkan sisa-sisa perang di medan perang, dan akhirnya sampai di sekitar Ye Yunfei dan partainya. Lakukan, tidak dapat memberi perintah. Semua orang sudah siap menyerang. Setelah mendengar perintah dari Master Fang Dao, tiba-tiba mereka semua melancarkan serangan gila-gilaan. Boom-boom, serangkaian serangan kekerasan menyerang makhluk gelap itu. Sesaat kemudian, makhluk gelap ini mengalami nasib yang sama,
tubuhnya hancur berkeping-keping hanya menyisakan raga jiwa, yang kemudian disegel dan kemudian dihisap oleh Huang Sang menggunakan tas kain hitam. Tas kain lainnya telah dipanen. Huang Chang berkata sambil tersenyum. Karena ada dua, mungkin ada yang ketiga atau keempat. Ayo pergi dan cari tahu. Kita tidak boleh membiarkan faksi gelap mengambil sisa-sisa perang dari faksi terang kita. Tidak bisa mengatakannya. Jadi Ye Yunfei, Hun Lao, dan ulat sutra naga bertanduk emas mendukung ruang bersama, bergerak terus-menerus di medan perang ini. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan makhluk gelap ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Makhluk gelap ini berkeliaran di sekitar medan perang dengan tas kain hitam, terus-menerus mengumpulkan sisa-sisa perang di medan perang. Pada akhirnya, semua makhluk gelap ini ditundukkan oleh Ye Yunfei dan timnya, dan jiwa mereka dimasukkan ke dalam tas kain hitam oleh Huang Chang. Di saat yang sama, Huang Chang juga melepaskan semua sisa perang yang dikumpulkan oleh makhluk gelap ini di medan perang, memungkinkan mereka untuk kembali ke medan perang ini. Oke, kita harus keluar dari sini. Pada akhirnya, Ye Yunfei, Yan Xiaoquan dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Taois yang gagal dan Tan Feng. Del, saudaraku, bisakah kamu mengajariku keterampilan budidaya hantumu? Petik 2. Namun pendeta Tao tiba-tiba bertanya pada Huang Chang, apakah kamu ingin berlatih seni budidaya hantu? Huang Chang terkejut sejenak, dan menatap Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Karena teknik budidaya hantunya diturunkan kepadanya oleh Ye Yunfei saat itu. Huang tua, berikan padanya. Saya mengerti arti dari senior tidak dapat Daois. Dia ingin membiarkan sisa jiwa dari faksi terang kita di medan perang ini berlatih seni budidaya hantu bersama-sama. Karena bagi jiwa-jiwa yang tersisa ini, satu-satunya yang dapat dikembangkan adalah hantu budidaya. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, saat Huang Chang pertama kali bertemu Ye Yunfei saat itu, dia hanyalah sisa jiwa, kemudian dia berlatih teknik budidaya hantu dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Bagus, saya tidak bisa memberitahu Anda, senior, saya akan meneruskan teknik budidaya hantu kepada Anda sekarang. Anda juga bisa menularkannya kepada orang lain. Petik 2. Huang Chang segera mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Bab 2399. Terima kasih saudara, tidak bisa mengungkapkan kegembiraanku yang luar biasa. Huang Sang mengulurkan tangannya dan menyuntikkan warisan pembudidaya hantu ke dalam lautan jiwa pendeta Tao yang tidak mampu. Guru Tao yang tidak setia pernah menjadi penguasa keabadian duniawi. Dia dapat dengan mudah memahami dan memahami semua jenis keterampilan dan rahasia di dunia, jadi Huang Sang hanya perlu mengajarinya keterampilan budidaya hantu. Di antara 3.000 dunia, budidaya hantu sangatlah langka, dan seni budidaya hantu bahkan lebih langka lagi. Bahkan ahli keabadian duniawi pun merasa sulit untuk memperoleh seni budidaya hantu. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei juga menerima warisan budidaya hantu secara kebetulan. Pada saat yang sama, Huang Sang memperoleh banyak pengalaman dalam proses budidaya rantai jangka panjang, dan Huang Sang juga mengalami beberapa petualangan kemudian, sehingga teknik budidaya hantu yang dikuasainya menjadi semakin maju. Saya juga memiliki sejumlah sumber daya perbaikan rantai yang cocok untuk pembudidaya hantu, jadi saya akan memberikannya kepada Anda juga. Huang Sang mengeluarkan cincin luar angkasa dan mengirimkannya ke Master Wu. Sebenarnya di medan perang kuno ini, selain sisa jiwa perang dari golongan cahaya, juga banyak sisa jiwa perang dari golongan gelap. Sisa jiwa perang dari golongan gelap ini adalah sumber daya terbaik untuk budidaya hantu. Huang Sang berpikir sejenak dan berkata lagi, fragmen sisa jiwa adalah tonik yang bagus untuk pembudidaya hantu. Huang Chang telah menyerap sejumlah besar pecahan jiwa yang tersisa dalam proses perbaikan rantai sebelumnya. Terima kasih telah mengingatkan, pendeta Tao itu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun pendeta Tao Wen sangat kuat, dia belum memulai budidaya hantu, jadi dia sangat menghormati Huang Sang. Bolehkah aku berlatih teknik rantai hantu? Tan Feng memandang Huang Sang dan bertanya dengan nada penuh harap. Tentu, selama Anda berasal dari sisi terang, Anda dapat memperbaiki rantai Anda. Petik 2. Huang Sang menjawab bahwa dia tahu apa yang dimaksud Ye Yunfei. Sangat bagus, Tan Feng berkata dengan penuh semangat. Oke, senior, kami siap berangkat, kata Ye Yunfei. Yan Xiaoquan dan 4 orang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal. Oke, ayo pergi. Ingat, sebelum perang dunia berikutnya, pastikan untuk memberitahu kami.
Petik 2. Tidak bisa mengatakannya. Ya, kamu harus ingat untuk kembali dan memberitahu. Saya pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran pemusnahan dunia berikutnya. Aku sangat merindukan hari-hari ketika aku membunuh faksi gelap di medan perang, bahkan kematian adalah suatu kehormatan. Petik 2. Tan Feng juga berkata dengan keras. Kemudian Ye Yunfei, Yan Xiaoquan dan yang lainnya berbaring dan keluar dari medan perang. Jika saya tidak ingin menyerahkan sisa jiwa perang faksi gelap ini kepada mereka untuk berlatih seni budidaya hantu berantai, saya benar-benar ingin menangkap sekumpulan jiwa sisa perang faksi gelap ini. Huang Sang melihat sisa-sisa perang dari faksi gelap yang terlihat di mana-mana di medan perang, matanya berbinar, dan dia menghela nafas. Lupakan saja, kami juga dapat menemukan sumber daya yang cocok bagi Anda untuk memperbaiki rantai di luar. Biarkan sisa jiwa perang faksi gelap ini diserahkan kepada Guru Tao Wu dan yang lainnya, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei dan 5 lainnya meninggalkan medan perang kuno. Bergemuruh, kelima orang itu berjalan keluar dari medan perang kuno dan datang ke dunia kecil di luar, dan langsung ditolak oleh keinginan dunia di dunia kecil ini. Yan Xiaoquan segera mengeluarkan jimat kuning tua itu, langsung mengaktifkannya, dan tirai cahaya kuning meledak, menutupi kelima orang itu. Pada saat ini, sekelompok makhluk muncul di kejauhan, memandang Ye Yunfei dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang dengan ekspresi ketakutan. Siapa mereka? Dia benar-benar keluar dari tempat para dewa jatuh. Kejatuhan para dewa sangatlah berbahaya, dan mereka akan mati jika mereka masuk, tetapi mereka keluar hidup-hidup, yang sungguh tidak bisa dipercaya. Petik 2. Konon tanah para dewa adalah tempat jatuhnya para dewa. Hanya para dewa yang bisa datang dan pergi dengan bebas. Mungkinkah mereka dewa? Makhluk-makhluk itu bersembunyi di kejauhan, memandang Ye Yunfei dan 5 lainnya, dan berbicara dengan pelan. Sepertinya makhluk di dunia kecil ini menganggap kita berlima sebagai dewa. Zhou Ye berkata sambil tersenyum. Dengan kekuatan kami memang seperti dewa bagi mereka, kata Yan Xiaoquan. Ya, kami adalah Xuanxian, tetapi tidak ada setengah kaisar di dunia kecil ini. Bagi mereka, kami memang tidak dapat dijangkau. Namun, hal ini bukanlah suatu hal yang patut dibanggakan. Saya juga pernah keluar dari dunia kecil sebelumnya, dan saya dulunya sangat lemah. Petik 2. Uang mengangguk dan berkata, tampak sangat tersentuh. Oke, ayo tinggalkan dunia kecil ini. Yan Xiaoquan memimpin dan berjalan menuju pintu masuk dan keluar dunia ini. Ye Yunfei dan yang lainnya semuanya memiliki kekuatan Xuanxian, mereka sangat cepat di dunia kecil ini, mereka hanya mengambil satu langkah dan menghilang secara kolektif. Itu benar-benar dewa, mereka keluar dari negeri para dewa, dan ternyata memang ada dewa di negeri para dewa. Petik 2. Saat makhluk di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak karena terkejut. Saat ini, Ye Yunfei dan 5 orang lainnya telah meninggalkan dunia kecil ini. Pintu masuk dan keluar dunia kecil ini disegel oleh energi ruang waktu yang kuat, sehingga makhluk di dunia kecil tidak mungkin keluar dan terisolasi dari dunia. Namun, bagi Ye Yunfei, 5 master misterius, mereka bisa secara paksa menghancurkan energi ruang dan waktu yang tersegel dan keluar. Setelah meninggalkan dunia kecil, kelima orang itu kembali ke benua Beidou. Ledakan. Tidak lama setelah kelima orang itu keluar dari dunia kecil, mereka merasakan seseorang di kejauhan sedang melewati kesengsaraan guntur. Kelima orang itu melihat ke arah itu dan melihat seorang pemuda mengaum di air terjun guntur yang bergulung-gulung, bertarung sengit dengan guntur. Seseorang sedang menyerang alam kekaisaran. Zhou Ye berteriak. Selanjutnya, kelima orang itu bertemu dengan lebih banyak makhluk yang sedang mengalami kesengsaraan guntur. Di seluruh benua, ada gemuruh guntur dan bencana di mana-mana, dan itu sangat meriah. Saya tidak percaya benua Beidou ini baru saja ditingkatkan, dan begitu banyak orang yang menerobos dan meningkatkannya, kata Ye Yunfei lembut. Bergemuruh. Begitu Ye Yunfei selesai berbicara, dia mendengar suara guntur yang menakutkan tiba-tiba terdengar dari arah tertentu di kejauhan. Gelombang suara yang menakutkan menyapu tanah seperti badai, mengguncang seluruh tanah. Seseorang menyerang Xuanxian. Ye Yunfei dan 5 orang lainnya sangat terkejut dan berteriak hampir bersamaan. Apakah benua Beidou ditingkatkan sedemikian rupa kali ini? Benua ini sebenarnya bisa melahirkan Xuanxian. Petik 2. Kelima orang itu merasa sangat terkejut. Di masa lalu,
Xuanxian hanya mungkin dilahirkan di dunia utama dan beberapa dunia khusus, tetapi sekarang sebenarnya ada orang di benua Beidou yang menyerang alam Xuanxian. Kekuatan benua Beidou mirip dengan benua Feixian, alam Xianling, dan dunia lain. Dugaan saya kali ini bukan hanya benua Beidou yang ditingkatkan. Diperkirakan sebagian besar dari 3.000 dunia akan ditingkatkan pada saat yang sama. Bukankah ini berarti bahwa di antara 3.000 dunia, sudah ada banyak dunia di mana makhluk abadi yang misterius dapat dilahirkan, kata Yan Xiaoquan? Ya, sepertinya akan ada sekelompok makhluk abadi misterius di 3.000 dunia, kata Wang. Semuanya, sepertinya saya telah menyentuh peluang untuk terobosan. Mungkin saya akan mendapat terobosan juga. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba berbicara. Ye Yunfei sudah menjadi kaisar surgawi sempurna, dan jika dia menerobos lagi, dia akan menjadi seorang Xuanxian. Sepanjang jalan tadi, saya melihat begitu banyak orang membuat terobosan, dan sekarang saya melihat seseorang menyerang alam abadi misterius, dan alam energi Ye Yunfei juga telah tersentuh. Bab 2400. Ye Yunfei, apakah kamu akan menerobos? Ini adalah hal yang bagus. Kami berempat akan membantu Anda melindungi Dharma, yakinlah bahwa Anda dapat menerobos. Petik 2. Yan Xiaoquan berkata dengan heran setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Saudara Ye, kamu sangat kuat hanya di tingkat kaisar. Jika kamu menerobos ke tingkat Xuanxian, kamu pasti akan menjadi lebih kuat. Saudara Ye, jangan khawatir, dengan kami berempat melindungi hukum untuk Anda, kami pasti dapat memberi Anda lingkungan terobosan yang aman. Petik 2. Wang juga berbicara, aku akan mencari tempat yang cocok dulu. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya dan merasakannya dari kejauhan. Setelah beberapa saat, dia menemukan pegunungan yang luas di kejauhan. Jadi dia segera mengembangkan postur tubuhnya dan bergegas ke arah itu. Yan Xiaoquan dan yang lainnya segera mengikuti. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei memasuki pegunungan yang luas, duduk di lembah, dan mulai menyerang alam semesta. Saudara Ye, izinkan saya memberitahu Anda beberapa pengalaman saya sebelumnya dalam menyerbu alam Xuanxian. Anda dapat merujuknya dengan hati-hati, mungkin ini akan membantu, kata Zhou Ye. Ya, itu adalah rintangan bagi alam kekaisaran untuk memasuki alam abadi misterius. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Saudara Ye, saya juga akan menceritakan beberapa pengalaman saya di masa lalu ketika saya memasuki alam misterius. Alam abadi. Wu Tianyu juga berbicara. Ya, kami semua berbagi dengan saudara Ye pengalaman kami sebelumnya dalam menyerang alam abadi misterius. Biarkan saudara Ye memahaminya terlebih dahulu, sehingga saudara Ye akan lebih percaya diri dalam terobosannya. Wan mengangguk. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi aku tidak membutuhkannya. Saya ingin menerobos dengan eksplorasi saya sendiri. Petik 2. Ye Yunfei menjawab sambil tersenyum. Setelah berbicara, Ye Yunfei berhenti berbicara, duduk bersila di tengah lembah, dan mulai menyerang alam dengan seluruh kekuatannya. Karena Ye Yunfei mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya, kamu dapat mengikuti keinginannya dan jangan mengganggu serangannya. Faktanya, kekuatannya jauh lebih kuat dari kami berempat, jadi kami tidak perlu mengkhawatirkannya. Kami hanya menjauh dan melindunginya. Petik 2, kata Yan Xiaoquan. Benar? Baiklah. Mari kita lindungi hukum untuk saudara Ye. Wang mendengarkan kata-kata Yan Xiaoquan dan mengangguk. Kemudian mereka berempat menjauhkan diri dari lembah, duduk bersila di 4 arah berbeda, memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran, sekaligus melindungi Ye Yunfei. Wow, di lembah, Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar kristal peri, memurnikan dan menyerapnya, sambil berdampak pada alam. Sekitar sehari kemudian, bergemuruh. Akhirnya, kesengsaraan guntur Ye Yunfei dimulai, langit di atas lembah ditutupi dengan kegelapan, petir tebal memancarkan energi destruktif yang mengerikan, dan berkeliaran di antara awan hitam, sungguh mengejutkan. Ledakan. Setelah beberapa saat, guntur yang menggelegar mulai turun. Bencana abadi saudara Ye telah dimulai. Wang merasa segar, berdiri lebih dulu, menatap guntur yang menggelegar di atas kepala Ye Yunfei, dan berkata dengan keras. Semuanya, bersiaplah dan siap membantu Ye Yunfei kapan saja. Dia adalah rekan satu tim kami. Jika dia berhasil menerobos, kekuatan tim kami secara keseluruhan akan meningkat pesat. Apapun yang terjadi, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantunya menerobos dan sukses. Bila perlu,
Setiap orang harus mengambil semua sumber daya yang mereka miliki dan memberikannya kepada Ye Yunfei. Petik 2. Yan Xiaoquan berkata kepada 3 orang lainnya melalui transmisi suara. Oke, Wu Wang, Zhou Ye dan Wu Tianyu semuanya mengangguk. Rekan satu tim ini bagus. Betapa kuatnya kemampuan persepsi Ye Yunfei. Dia bisa dengan jelas melihat setiap gerakan Yan Xiaoquan dan yang lainnya, dan dia sedikit tersentuh. Saat berikutnya, seekor binatang raksasa muncul di samping Ye Yunfei. Lei Ze dari roda totem 9 istana. Kesengsaraan guntur tingkat abadi, untuk Lei Ze ini, itu seharusnya menjadi tonik yang sangat bagus. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Ye Yunfei sekarang yakin bahwa teknik roda totem 9 istana pasti merupakan teknik tingkat keabadian. Jadi Ye Yunfei telah berlatih latihan berantai untuk melihat betapa kuatnya teknik ini. Mengaum, Lei Ze mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dan mulai melahap guntur yang turun dari langit. Tapi Ye Yunfei berdiri di samping Lei Ze, tidak mengelak atau mengelak, bahkan tidak melakukan perlawanan apapun, dengan tangan di belakang punggung, membiarkan guntur yang jatuh dari langit menghantam tubuhnya. Bergemuruh, guntur dahsyat menimpa tubuh Ye Yunfei seperti air terjun, menyebabkan percikan api beterbangan, dan pemandangannya sangat menakutkan. Hanya saja Ye Yunfei baik-baik saja. Faktanya, dengan kualitas fisik dan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini, bencana guntur tingkat ini tidak dapat melukai Ye Yunfei sama sekali. Meskipun Ye Yunfei telah menyempurnakan teknik tubuh Dewa Petir ke tingkat yang sempurna, serangan guntur pada tubuh ini dapat terus melemahkan tubuh, membuat kekuatan teknik tubuh Dewa Petir semakin kuat. Bagaimana bisa? Di kejauhan, keempat Yan Xiaoquan tercengang dan tidak percaya saat melihat pemandangan ini. Saudara Ye benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan kesengsaraan guntur yang hebat itu, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Bagaimana tubuhnya bisa begitu keras? Petik 2. Uang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saya sekarang adalah kekuatan Xuanxian tingkat menengah. Tetapi bahkan dengan kualitas fisik saya saat ini, saya tidak berani menahan kesengsaraan guntur itu. Zhou Ye berkata dengan kaget. Kualitas fisik Ye Yunfei mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Ekspresinya sangat santai, guntur itu seperti menggaruknya yang gatal. Sungguh monster. Petik 2. Yan Xiaoquan memandang Ye Yunfei yang berdiri di air terjun guntur dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata sambil tersenyum masam. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang bisa masuk ke alam abadi misterius dengan begitu mudah. Wu Tianyu menghela nafas. Sama seperti itu, Ye Yunfei diam-diam menunggu akhir dari bencana guntur di bawah tatapan kaget dari 4 orang dengan tangan di belakang punggungnya. Ho, sekitar 2 jam kemudian, suara gemuruh aneh tiba-tiba terdengar samar-samar di langit yang jauh. Lalu ada sekelompok awan iblis yang melonjak dengan ganas, dan langsung sampai ke puncak lembah tempat Ye Yunfei berada. Sayang, bagaimana kabarnya? Ada roh jahat? Apakah ada anggota klan iblis yang datang? Petik 2. Keempat Yan Xiaoquan semuanya adalah Xuanxian, dan kemampuan persepsi mereka sangat kuat, dan mereka segera merasakan awan energi iblis. Tuan, salah satu dari jenis saya ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Kemudian ras iblis muncul di lautan jiwa Ye Yunfei. Pemakan jantung. Di markas besar suku Tianjin sebelumnya, ketika tetua keempat dari suku Tianjin menerobos, pemakan hati ini tiba-tiba datang untuk menghancurkannya, mencoba melahap iblis pikiran yang dihasilkan oleh tetua keempat ketika dia menerobos Kaisar Surgawi. Hasilnya, Ye Yunfei menemukannya tepat waktu, dan menggunakan energi mentalnya untuk menekan iblis pemakan pikiran ini. Untuk bertahan hidup, pemakan hati ini tidak punya pilihan selain bersumpah dengan Ye Yunfei dan menjadi budak Ye Yunfei. Namun, dalam keadaan normal, Ye Yunfei jarang menggunakan pemakan jantung. Ini, Tuan, hati-hati, orang ini jauh lebih kuat dari saya, gunakan energi mental Anda untuk menghadapinya, kata si pemakan hati pada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Faktanya, Ye Yunfei sudah lama merasakan ada Mind Eater yang berdiri di awan di atas lembah, memancarkan energi gelap yang aneh. Para pelahap pikiran berspesialisasi dalam memakan semua jenis emosi negatif makhluk hidup, dan energi rantai yang mereka kembangkan sangat aneh, bergemuruh. Tiba-tiba, sekelompok awan iblis di langit bergerak turun menuju Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak, sepertinya ada iblis yang ingin menyabotase terobosan saudara Ye. Ayo kita lakukan, teriak Wang.
Bersambung.